Pemirsa, ribuan jemaah diperkirakan memadati Masjid Istiqlal pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan kita akan memantau situasi terkini di sana. Sudah ada jurnalis NTV Arif Subakti dan juru kamera Indarmawan Hadade. Ya Arif, selamat pagi, selamat Lebaran ini Arif. Bagaimana situasi terkini jelang sholat Id di Masjid Istiqlal? Apakah jemaah sudah memadati ribuan jemaah sudah memadati Masjid Istiqlal, Arif? Ayo. Ya Arif, standby. Ya. Yuk. Baik Alisa dan juga Helmut, selamat pagi dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi para pemirsa Nusantara TV yang merayakan. Dan seperti inilah situasi saat ini di Masjid Istiqlal di Jakarta yang memang setiap tahunnya menjadi lokasi bagi para jemaah khususnya umat muslim yang akan merayakan atau juga ingin melakukan sholat Idul Fitri begitu. Dan seperti yang Anda lihat di gerbang utama memang sudah disiapkan gerbang pemeriksaan begitu dari kepolisian, di mana memang setiap tahunnya seperti yang kita ketahui bahwa Masjid Istiqlal ini menjadi lokasi favorit begitu bagi masyarakat untuk melangsungkan ibadah sholat Idul Fitri. Dan memang setiap tahunnya juga lebih dari ribuan masyarakat datang begitu untuk merayakan atau juga untuk melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Dan berdasarkan informasi kami dapatkan juga bahwa seperti yang kita ketahui Masjid Istiqlal ini menjadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sekitar 200.000 jemaah. Dan memang pengamanan juga sudah dilakukan sejak pukul 5 pagi tadi karena memang begitu banyaknya masyarakat yang datang untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid ini, sehingga tidak sedikit dari jemaah bahkan sudah ada begitu sejak selesai dari sholat subuh, karena memang begitu banyaknya jemaah yang datang sehingga membuat tentunya bagi yang ingin sholat lebih dekat dengan imam ataupun juga di lantai pertama begitu, sehingga memang harus jika ingin mendapatkan tempat yang strategis tentunya harus datang lebih awal. Dan memang seperti yang Anda lihat juga ini adalah situasi di pintu utama yaitu pintu Al-Fatah yang memang Anda sudah melihat beberapa orang sudah membangun atau juga sudah duduk begitu di saf masing-masing, dan sedikit dari para jemaah juga sudah memasuki area masjid. Dan seperti yang tadi disebutkan juga bahwa begitu banyaknya jemaah yang datang di Masjid Istiqlal hari ini, maka tidak adanya kemungkinan bahwa sebagian dari jemaah juga harus sholat di luar begitu. Dan dapat Anda lihat juga tidak sedikit momen dari sholat Id hari ini atau di pagi ini juga menjadi momen bagi para penjual plastik maupun juga koran begitu menjadi ladang cuan begitu, karena dapat Anda lihat juga tidak sedikit dari mereka menawarkan plastik dan juga koran sebagai alas untuk melakukan sholat di luar, sementara plastik ini ditawarkan bagi masyarakat yang ingin membawa sepatu ataupun sendalnya ke dalam, karena memang begitu banyaknya jemaah yang datang hari ini tidak sedikit juga membuat lokasi atau lokar penyimpanan yang disediakan di Masjid Istiqlal juga penuh begitu, sehingga mau tidak mau para jemaah yang ingin mengamankan sepatu ataupun juga barang-barang berharga bisa dimasukkan ke dalam tas atau bisa dimasukkan ke dalam kantong kresek yang ditawarkan oleh para pedagang di luar. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk hari ini sholat Idul Fitri akan dimulai pada pukul 7 pagi yang akan dipimpin oleh Imam Dr. Kiai Haji Ahmad Husni Ismail yang akan menjadi imam sholat Id berjamaah di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini. Dan memang untuk atau bagi Anda yang membawa kendaraan juga dapat kami informasikan bahwa untuk area parkir di Masjid Istiqlal ini cukup terbatas, sehingga area parkir juga disediakan di berbagai lokasi, mulai dari gereja Istiqlal, kemudian maksud kami di gereja Katedral, kemudian juga lapangan banteng, begitu juga dengan beberapa titik yang ada di sekitar lapangan banteng dan juga di sekitar Istiqlal. Begitu juga untuk lokasi sepeda motor sendiri juga sudah disediakan di basement di Masjid Istiqlal sendiri. Dan dapat kami sampaikan juga memang sampai saat ini ribuan jemaah terus berdatangan menuju Masjid Istiqlal, dan memang
Tidak sedikit kondisi yang dapat dilihat di pintu utama ini bahwa cukup berdesakan begitu karena memang banyak sekali masyarakat yang ingin sholat di dalam Masjid Istiqlal karena memang seperti yang biasa atau tahun-tahun sebelumnya semakin dekat dengan imam para jemaah melaksanakan sholat Idul Fitri maka semakin khusyuk juga biasanya masyarakat atau semakin lebih hikmat begitu untuk merayakan sholat Idul Fitri. Dan seperti yang disebutkan tadi tidak hanya di gereja katedral ataupun juga di lapangan Banteng namun juga di beberapa titik di sekitar gedung Menteri Perekonomian maupun juga Kementerian Keuangan itu juga disediakan beberapa titik begitu untuk bagi jemaah yang menggunakan atau membawa kendaraan. Dan dapat kami sampaikan juga untuk pengamanan dari Polri juga sudah berada di sejumlah titik mulai dari di perempatan di dekat Masjid Istiqlal, kemudian juga di dekat stasiun Juanda, kemudian juga di beberapa titik di lapangan Banteng hingga ke dekat lokasi dari stasiun Gambir juga ikut turut diamankan oleh Polri. Demikian laporan dari kami, kembali ke Elisa dan Helmut di studio. Ya, Arif, untuk pengamanan sendiri di sana seperti apa? Apakah ada pengamanan khusus dan juga persiapannya di sana kemarin seperti apa hingga saat ini? Arif. Pengamanan. Baik, dan untuk pengamanan sendiri memang tadi seperti yang disebutkan bahwa lebih dari 15.000 petugas dari kepolisian maupun juga TNI juga disiagakan di sejumlah titik terutama di pintu masuk Masjid Istiqlal sendiri memang juga sudah disediakan metal detektor begitu. Karena dapat Anda lihat sendiri memang antrian sudah terlihat di pintu masuk di dekat jalan raya yang kemudian diikuti dengan antrian menuju metal detektor yang juga disediakan sebanyak lebih dari 6 booth yang memang harus dilalui bagi setiap jemaah yang akan memasuki Masjid Istiqlal. Dan di sini dapat dilihat juga untuk metal detektor ataupun juga pintu pengamanan juga dibagi menjadi 2 begitu khusus bagi jemaah laki-laki dan juga perempuan di mana memang dapat dilihat berbagai petugas dari TNI dan Polri ikut berjaga begitu untuk mengamankan dan juga ikut memeriksa tas maupun juga barang bawaan dari para jamaah. Dan dapat Anda lihat sendiri juga di depan saat ini memang beberapa jamaah masih menunggu begitu karena memang sampai saat ini space ataupun juga beberapa titik di dalam Masjid Istiqlal masih terpantau cukup padat begitu sehingga memang tentu masyarakat harus masih pintar-pintarnya mencari lokasi ataupun space yang bisa digunakan untuk membangun saf untuk sholat berjamaah Idul Fitri di Masjid Istiqlal hari ini. Dan dapat yang kami sampaikan juga bahwa nanti tidak hanya sholat Idul Fitri namun juga ada khatib begitu yang akan ikut menyampaikan khutbah untuk seperti yang memang biasa dilakukan sesuai dengan syariat begitu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk di Masjid Istiqlal hari ini beberapa pejabat begitu dilaporkan akan turut hadir untuk melakukan sholat Idul Fitri berjamaah. Dan tidak hanya itu namun juga beberapa perwakilan dari beberapa negara sahabat juga akan ikut turut melakukan sholat jamaah Idul Fitri di dalam Masjid Istiqlal. Demikian Elisa dan Helmut. Iya, Arif, ini kita ketahui selain masyarakat memang banyak juga pejabat begitu ya. Salah satu informasi yang kami terima ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan turut melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Apakah sudah ada kehadiran Wapres Gibran ataupun pejabat lainnya, Arif? Ini udah belum, Om? Ruby. Om. Kak infonya sih datang, tapi ini udah selesai belum live-nya? Ya, Arif. Ruby. Ini udah kelar live-nya? Ya, Arif bisa mendengar suara saya, Arif? Wapres datang apa enggak katanya? Ya, Arif, ini berdasarkan informasi yang kita terima ya, Helmut ya. Ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melaksanakan sholat Idul Fitri langsung di
Istiqlal berbeda dengan Presiden Prabowo yang Betul. akan melaksanakan sholat Id Di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Ya pemirsa, nampaknya kita mengalami kendala koneksi dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih jurnalis NTV Arif Subakti melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat.